Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Wahyudin dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih bersama orang-orang hebat yang senantiasa mendampingi saya. Yang pertama, Bapak Jahari SPDI sebagai pengajar praktik dan Bapak Agus Sandi Wijaya MPD sebagai fasilitator. Sebelum kita bicara banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka kita harus memahami definisi dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid. Lalu kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan? Pembelajaran berdiferensiasi diperlukan dikarenakan setiap siswa di kelas kita itu memiliki keunikan masing-masing dan memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Lalu bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah dengan cara memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang aktif. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Adapun terkait dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau yang disebut dengan readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Lalu apa yang disebut dengan readiness atau kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar murid dilakukan dengan penilaian awal atau dulu diistilahkan dengan assessment diagnostik. Kesiapan belajar murid menentukan apa yang diketahui murid dan di mana posisi murid saat itu. Selanjutnya, berkaitan dengan minat murid. Yang pertama, minat setiap anak itu pasti berbeda. Yang kedua, salah satu faktor motivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar adalah minat murid. Lalu bagaimana cara kita mengetahui minat murid? Yang pertama dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, membaca rapot murid pada kelas sebelumnya. Yang kelima, berbicara atau berdiskusi dengan guru pada murid pada kelas sebelumnya atau tingkat sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya terkait dengan profil belajar murid. Sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, juga budayanya, juga gaya belajarnya, apakah auditori atau visual atau kinestetik. Juga ada dipengaruhi dari kecerdasan manajemen. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ada 3 jenis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana sangat terkait dengan konten apa yang akan kita ajarkan. Kemudian membedakan pengorganisasian dalam penyampaian, berarti kemudian mengganti isi kurikulumnya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, di mana kegiatan yang dilakukan murid untuk memaknai konten dengan cara yang mungkin berbeda sesuai dengan kesiapan belajar murid masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk, di
di mana keragaman buku yang menunjukkan pemahaman terhadap konten yang mereka pelajari diberikan sebagai bentuk diferensiasi produk pembelajaran. Adapun koneksi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul pembelajaran yang sebelumnya telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan modul 1.1 pemikiran Piaget dan Montoro. Maka pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam senafas dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, yakni terkait kesiapan belajar. Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berfokus pada murid, di mana guru dituntut senantiasa mandiri, inovatif, kolaboratif, juga refleksif. Artinya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, dengan strategi baik the content, the process, maupun the product. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan tujuan pembelajaran tercapai, yang ikut memberikan imbas pada tercapainya visi guru penggerak. Sementara modul 1.4 terkait dengan budaya positif, bahwa adanya keyakinan kelas akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, mendukung terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang ditopang oleh budaya positif di sekolah. Akhirnya saya berkesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan bahwa sudah seharusnya lah proses pembelajaran itu berpihak pada murid, di mana setiap murid unik dengan kodrat alam dan zamannya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama membuat lingkungan belajar kondusif sehingga tujuan pembelajaran yang menjadi pokok utama tugas seorang guru dapat tercapai, dan hal tersebut menyumbang tercapainya semua visi bersama. Koneksi antar materi modul 2.1 Yusuf Wahyudin 6 November 2023. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu kelanjutannya pada aksi nyata 2.1 bersama saya tetap Yusuf Wahyudin dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.